Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Program Studi Manajemen. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri, Istanura Aini Habibah, dan teman saya ada Gresida Harirul, ada teman saya juga bernama Nilu Sukereni, dan yang terakhir ada Firawati. Ini kami akan menjelaskan terkait dengan materi implikasi dalam etika bisnis. Marilah kita sebelum memulai presentasi pada hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Semoga dengan doa yang kita panjatkan akan memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu implikasi etika bisnis dengan dosen pembimbing, Ibu Dian Retnaningdiah, dengan anggota yang pertama Istanura Aini Habibah, yang kedua Gresida Harirul, yang ketiga Niluh Sukereni, dan yang keempat Firawati. Memasuki materi, pengertian dari etika bisnis. Yang pertama, etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, maupun masyarakat. Lalu, apa makna implikasi etika bisnis tersebut? Implikasi etika bisnis adalah dampak yang terjadi dari tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gresida Harirul. Kemudian di sini saya ingin membahas tentang ciri-ciri bisnis beretika. Ketaatan pada hukum dan aturan pelaku usaha dikatakan menyimpang dari aturan dan hukum bila tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pangan, Undang-Undang Lindungan, dan lain sebagainya. Atau mengingkari kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, misalnya pengembang yang menjual rumah dengan mengabaikan persyaratan legalitas maupun ketentuan standar keselamatan, perusahaan yang memperkerjakan anak, melanggar ketentuan cuti hamil dan cuti bersalin, libur, dan istirahat karyawan. Kemudian, kejujuran adalah suatu nilai di mana pelaku usaha mengatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya, tanpa ada yang dipalsukan atau disembunyikan. Dalam praktik, banyak pelaku usaha yang membuat iklan atau promosi yang manipulatif, menutupi cacat, membuat kesan yang menyesatkan, dan sebagainya. Yang ketiga, independensi. Independensi artinya mandiri, tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Pelaku usaha yang berbisnis di bawah tekanan dari pihak lain tidak akan bisa menghasilkan produk maupun proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Pelaku usaha yang independen akan berpedoman pada keyakinan dan kompetensi sehingga produk yang dihasilkan diyakini aman dan memberi manfaat terbaik bagi konsumen. Contoh adanya yaitu pengembang menyunat spesifikasi konstruksi perumahan agar bisa menyisihkan sejumlah uang untuk para pejabat pemerintah sebagai perizinan. Pengelolaan media massa hanya boleh menyampaikan berita-berita yang tidak menyinggung penguasa. Yang keempat yaitu ada empati. Empati bisnis yang berempati artinya bisnis yang bisa memperlakukan pihak lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Ini selaras dengan ajaran The Gold Rule. Contoh pelanggaran diantaranya penjual menjual produk yang membahayakan keselamatan konsumen. Kemudian yang kelima ada audit sosial, mendapat penilaian dari masyarakat umum apakah bisnis ini berjalan dengan baik. Kemudian tujuan etika bisnis. Salah satu tujuan etika bisnis yaitu memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik.
sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang ada berkaitan dengan bisnis tersebut. Prinsip kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran, karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Prinsip keadilan, bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang sesuai dengan haknya masing-masing. Artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya. Kemudian prinsip saling menguntungkan, agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif. Prinsip integritas moral. Prinsip ini merupakan dasar dari berbisnis, di mana para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis, mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Manfaat bagi perusahaan dengan menerapkan etika bisnis adalah untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value creation yang tinggi diperlukan suatu landasan yang kokoh. Adapun manfaat perusahaan dalam menerapkan etika bisnis yaitu perusahaan mendapatkan kepercayaan diri dari konsumen, perusahaan yang jujur akan menciptakan konsumen yang loyal. Bahkan konsumen akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan produk tersebut. Kemudian yang kedua, cara penataan di mana konsumen baik dengan citra yang baik, maka perusahaan akan lebih dikenal oleh masyarakat dan produknya pun dapat mengalami peningkatan penjualan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi pekerja. Karyawan akan bekerja dengan giat apabila perusahaan tersebut memiliki cara yang baik di mata perusahaan. Keuntungan perusahaan dapat diperoleh. Etika adalah berkenaan dengan bagaimana ketika hidup pada saat ini dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Bisnis yang tidak punya rencana untuk menghasilkan keuntungan bukanlah perusahaan yang beretika. Kemudian selanjutnya akan diterangkan oleh Saudara Vera. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif tidak menerapkan etika bisnis. Dampak yang pertama yaitu praktik bisnis yang tidak beretika akan menunjukkan hanya dilakukan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Maka membuat bisnis berujung pada kehancuran. Dalam suatu bisnis, penelitian menunjukkan bahwa secara umum jika segolongan pelaku bisnis menjalankan kegiatan tanpa memperlihatkan etika, maka akan berakibat secara sistematik pada perekonomian dalam skala nasional maupun internasional. Kemudian, dampak yang kedua yaitu perusahaan besar seringkali dalam usahanya mengotori lingkungan tanpa mendaur ulang atau menyaring limbah industri dalam produksinya dan bahkan membuang tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Hal demikian dapat membahayakan kehidupan manusia dan cenderung berakibat kepunahan flora dan fauna di sekitar lokasi pabrik milik perusahaan. Krisis ekonomi juga dapat disebabkan perputaran roda perusahaan yang tidak baik. Kemudian dampak yang ketiga yaitu lainnya persoalan moralitas pemangku kepentingan dalam praktik bisnis. Misalnya komisaris, direksi, karyawan sering menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan masalah pelestarian sumber daya alam menyebabkan penurunan kualitas lingkungan alam. Kemudian pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis yaitu yang pertama utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Kemudian yang kedua, individual right approach. Setiap orang dalam tindakan-tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Pendekatan yang ketiga yaitu justice approach. Pada pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan. Penerapan etika dalam manajemen perusahaan. Yaitu yang pertama, menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik, code of conduct. Kemudian yang kedua, memperkuat sistem pengawasan. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan, training untuk karyawan secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, membuka forum diskusi untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang menyangkut internal perusahaan maupun sosial lingkungan. Baik, berikut materi yang sudah kami sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.